Nah, evakuasi pertama itu ya buaya muara yang pernah kita evakuasi itu cuma berukuran di 3 meter lebih. Oke, jadi dadah. Sampai jumpa. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya dan The King Official, dan untuk kali ini sedikit berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Dan kita di sini akan membahas sedikit tentang hewan eksotik yang benar-benar membanggakan lah untuk di daerah Sumatera Barat sendiri, teman-teman. Yaitu satu ekor ular yang paling banyak tabunya di Sumatera Barat sendiri, yaitu di Kota Padang, di tempat saya sendiri. Dan sebenarnya mereka adalah penjaga dari barisan hutan pedalaman. Oke, bayangin kalau kamu lagi di eksplorasi sebuah hutan tropis di Sumatera Barat yang udaranya sangat segar banget, terus lembab, suara burung yang dimana-mana berkicau, ramai, dan jauh dari bisiknya kota. Lalu kamu melihat sesuatu yang hijau, terang berkilau di ranting pohon. Awalnya terlihat seperti tanaman eksotik, seperti bunga anggrek atau bunga-bunga yang lainnya. Nah, tapi ternyata setelah didekatin, ternyata seekor ular. Bukan ular yang biasa, tapi ya cukup sangat cantik. Makanya mereka dikenal dengan ular cantik manis yang diam-diam tapi berbisa. Ular ini bukan hanya indah, tapi juga salah satu penjaga hutan yang penting, yang sayangnya sering disalahpahamkan oleh masyarakat di sekitar. Tropidelamus wegleri, yang dikenal juga dengan ular cantik manis. Kalau bahasa Minangnya itu ular cantik mani, teman-teman. Spesies ular pit viper yang hidup di wilayah tropis Asia Tenggara, termasuk di Sumatera Barat. Tubuhnya biasanya hijau terang dan ada corak kuning dan mencolok. Ukurannya relatif kecil untuk ukuran viper, tapi jangan tertipu. Taringnya panjang dan berbisa, teman-teman. Ular ini arboreal, artinya hidup di pepohonan. Aktif di malam hari dan biasanya sangat tenang. Hanya diam menunggu mangsa seperti katak, cicak, dan tikus kecil. Meskipun terlihat mengintimidasi, wegleri itu justru punya peran penting dalam rantai makanan. Dengan memangsa hama kecil, tikus, tupai, dan lain-lain, ular ini membantu petani dan menjaga keseimbangan ekosistem di alamnya. Sayangnya, banyak orang yang belum tahu manfaat, bahkan seringkali ular ini dibunuh karena dianggap bahaya tanpa sebab. Padahal mereka nggak agresif dan lebih memilih kabur daripada menyerang manusia. Ditambah lagi, deforestasi dan pemburuan membuat populasi mereka terancam di berbagai wilayah, khususnya di Sumatera Barat sendiri, teman-teman. Lalu, bagaimana kita mengenali si cantik mani ini? Perhatikan ciri-cirinya ya, teman-teman. Warna hijau terang atau hijau stabilo, bisa dibilang seperti itu. Corak garis kuning, ada kebiruan, bias dari sisiknya, dan mempunyai garis-garis hitam yang melingkari di sekujur tubuhnya, dan kepala cukup segitiga, teman-teman. Dengan jelasnya, untuk viper ya kepala segitiga. Nah, sering ditemukan diam di ranting dan pohon rendah. Nah, itu kita bisa lihat dari iklim yang berada di suatu daerah tersebut. Ketika mereka hidup di daerah panas, mereka akan mengejar ke tepian sungai. Tips kalau ketemu ular ini di alam, teman-teman. Ambil jarak minimal 1-2 meter. Dan ambil suatu ranting pohon atau kayu, dan jangan coba-coba menyentuh dengan tangan. Meskipun terlihat jinak, dia cukup berbahaya. Kalau di pemukiman, hubungi relawan reptil terdekat. Itu tentunya. Meskipun berbisa, gigitan wegleri jarang mematikan bagi manusia. Tapi tetap harus ditangani dengan serius.
1. Jangan diikat pakai tali. 2. Jangan dihisap. 3. Jangan ditaruh odol, kopi, dan balsam di sekitaran luka. Cukup dikerjakan saja, yaitu membersihkan area kena gigitan, tenangkan korban dan jangan panik, usahakan posisi tergigit lebih rendah daripada jantung. Segera cari bantuan medis. Efek gigitannya bisa berupa bengkak lokal, nyeri, dan mati rasa. Tapi jika cepat ditangani, peluang sembuh sangat tinggi, tergantung imun dari tubuh si korban masing-masing. Kita sering menganggap ular ini musuh, padahal mereka bagian penting dari ekosistem. Tropidalamus wegleri bisa jadi indikator sehatnya hutan. Kalau semua orang belajar mengenal dulu, baru menilai, kita bisa mulai hidup berdampingan. Alih-alih membunuh, kita bisa edukasi masyarakat bahwa ular ini bukan ancaman jika tidak diganggu. Bahkan dia adalah penjaga alami hutan yang sedang kita rusak perlahan. Kita harus sadar itu teman-teman, karena kita para pecinta reptil di sini. Jadi mulai sekarang, kalau kamu lihat ular Chantyamani, ingat, dia bukan monster, dia hanya ular kecil. Dia penjaga yang dilupakan, yang apalagi hanya untuk diburu dan diiming-imingi dengan harga sekian. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Dan tulis komentar di bawah ya. Reptil lokal mana yang kamu pengen kita bahas selanjutnya? Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam dari saya, Danu The King Official. Salam reptil, salam lestari, dan salam pecinta alam.